Halo semuanya, balik lagi dengan channel Talk to Talk, channel yang membahas belajar teknologi dengan ngobrol santai. Sebelum kita memulai, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofi selaku host dan ini teman saya. Saya co-host Dia Aida. Sofi, gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Waduh, ganteng banget nih hari Oh ini. iya Asik. dong, terima kasih. Hari ini kita kehadiran tamu sangat spesial. Tamu ini sangat banyak sekali pengalamannya. Siapa tuh kalau boleh tahu, Sof? Tanpa basa-basi lagi kita langsung sambut saja Pak Suryo. Pak Suryo. Hai Pak, masuk. Ya, mari Pak. Ya, silakan duduk Pak. Pagi Pak. Pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Gimana? Bapak naik apa ke sini Pak? Saya karena rumahnya di Depok, jadi naik motor aja. Oh, deket ya. Deket. Ya. Cuman lewat Kopassus biasa, Komplek Kopassus. Kopassus. Terkenal dengan poldurnya. Waduh. Tahu nggak poldur? Kurang tahu sih, Polusi Pak. tidur. Aduh, payah banget deh. Masa nggak tahu poldur sih? Polusi tidur. Baru dengar nih kayaknya. Mm-mm. Latar belakangnya Pak? Pak, saya tahu Pak. Kalau saya secara formal sebenarnya sarjana ekonomi. Tapi saya hobi di teknik informatika, Oke. gitu. Jadi sebenarnya secara formal saya tidak pernah kuliah di teknik informatika. Jadi saya teknik informatika itu lebih banyak belajar dari kursus, Oh, terus kursus. dari sumber-sumber belajar seperti buku, internet, Iya. seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak jadi instruktur di PPKP ini? Pak? Kalau di PKPI saya dari 2012 bulan Februari. Oh, 2012 Udah lama tuh. Jurusannya Bapak di sini ngajar apa aja? Saya bisa ngajar operator komputer, teknisi, jaringan, Banyak web. juga ya, Pak? Kalau multimedia sama desain mungkin materinya lebih ke yang umum, general. Oh gitu, sifatnya Seperti umum. bikin surat permohonan, bikin laporan keuangan, seperti itu. Tapi tahu nih nanti kejuruan ini saya sempat apa nggak nih ngasih materinya? Nah Pak, saya nanya, biasanya kesalahan apa sih Pak yang sering dilakukan oleh anak programming? Kalau programming itu sebenarnya lebih ke logiknya harus kuat gitu. Jadi biasanya kalau di dalam programming itu yang penting adalah alur flow-nya harus jelas. Oh, Jadi oke. misalnya kalau merekam data atau menyimpan data ya konteksnya harus satu paket, tidak boleh bias dan ambigu gitu. Itu yang penting tuh logiknya harus kuat dulu. Baru matematika gitu. Matematika baru kemampuan membuat coding. Tapi era sekarang ini kan coding bisa di copy paste dari internet. Iya. Nah, Iya, itu betul. yang tidak saya harapkan. Iya, itu. Karena dengan mengetik coding secara langsung sama saja kita dengan menghafal gitu. Kalau Bapak belajar desain apa aja sih Pak di situ? Kalau desain kan biasanya kayak membuat biasanya ya membuat logo gitu loh. Atau membuat poster ya kan, mencetak apa ya, bisa nama seseorang di topi atau di baju gitu, atau membuat name tag seperti ini nih. Oh bisa ya Pak? Bisa. Nah, kayak gini. Itu desain. Oh. Tapi memang untuk belajar desain orang itu paling tidak harus ada sekian persen bakat seninya gitu. Iya. Kalau enggak, bukannya nggak bisa, tapi mungkin harus dia struggle-nya harus kuat, perjuangannya harus bagus gitu loh, ya kan? Iya. Gitu. Nah Pak, biasanya di desain grafis itu belajar menggunakan software apa ya Pak? Kalau di PPKPI ya, itu Iya. kita pakai Photoshop, Corel Draw, terus ada lagi Adobe Illustrator namanya. Nah, tapi kalau untuk yang sifatnya lebih umum itu kita biasanya pakai seperti Microsoft Publisher, bikin sertifikat, bikin kartu nama, bikin labeling, ya. Tapi kalau untuk yang online kita bisa pakai Canva atau mungkin banyak sih sekarang sih yang versi-versi online, apalagi sekarang sudah ada AI ya, jadi sudah Iya, lebih mudah betul gitu. sekali, Pak. Kalau ngedit video gitu diajarin juga nggak sih Pak? Kalau ngedit video, iya, tapi sifatnya tidak terlalu dominan ya, hanya materi yang sifatnya bersinggungan aja. Ngedit video-video kecil kan sekarang bisa pakai kayak Filmora ya kan, Iya, betul, Pak. Movavi, bahkan bisa pakai CapCut gitu loh. Jadi sebetulnya tidak ibaratnya
ya kalaupun ada tidak semendetail untuk di materi multimedia gitu. Kalau tidak harus tahu semua tuh, gitu, ya kan? Iya betul Kalau sekali. ide itu sendiri caranya nyarinya gimana sih Pak? Kan susah Pak. nyari Gimana? ide itu. Nyari Nyari ide. ide kan susah Pak. nyari Ya ide. kalau ide itu akan muncul ketika kita sering berlatih gitu. Kalau kita ya maaf ya kalau peserta datangnya sehari enggak atau 2 hari masuk sehari enggak. Iya. Nah, itu idenya akan terpendam secara perlahan. Iya benar. Jadi nggak bisa. Saya punya ide apa nih? Jadi kalau orang tuh sering berinteraksi dengan komputer, suatu ketika ada ide itu datang secara spontan gitu. Iya. Misalnya mau bikin apa gitu. Tapi kalau misalnya dia mungkin berinteraksi dengan komputer juga jarang, ya gimana dia bisa punya inspirasi, Berarti ya kan? harus sering apa tuh? Berarti juga ya Pak. Iya, biar kan ide. ada istilah practice makes you perfect, ya kan? Nah, berlatih itu membuat kita menjadi lebih baik gitu, ya. Oke. Nah, Pak, apa tuh skill apa aja sih yang dibutuhin di dalam perusahaan nanti di desain grafis gitu Pak? Kalau desain grafis biasanya ya yang paling pokok sekali dia mampu mendesain. Jadi Mampu goalnya desain. adalah dia bisa menciptakan karya desain gitu. Karya desain yang syukur-syukur belum ada di internet. Oke. Contohnya bikin logo jangan. Iya. Sekarang sudah ada aplikasi yang bisa cek hak paten kita sahih atau valid atau tidak tuh. Misalnya kita bikin logo nih, nah logo itu nanti akan di search di Google Engine tuh. Kalau ada yang punya ya akan ditolak oleh sistem. Oh begitu. Namanya haki, hak atas kekayaan intelektual. Oh, baru dengar saya ini. Iya, jadi namanya hak cipta lah. Oke. Ya, seperti itu. Kalau pandangan Bapak soal AI yang bisa baca kode itu Pak? Ya, kalau AI kan itu kan sebenarnya kan tools gitu, alat ya. Iya. Tapi sebelum kita menggunakan alat itu, paling tidak kita pernah belajar secara manualnya dulu, secara konvensionalnya. Baru ketika kita benar-benar membutuhkan tools, baru kita pakai tuh AI. Oh berarti butuh belajar dari basic Ya, dulu ya Pak? ya. Kalaupun kita pakai, sifatnya hanya sebagai clue saja, sebagai petunjuk saja. Oh. Jangan sebagai sesuatu yang dominan. Jadi misalnya gini contoh, saya mau Oke. bikin paparan nih. Paparan dia kasih 5 slide. Nah, di slide itu kita akan uraikan sendiri secara pribadi kita. Jadi bukan melulu dari AI terus. Jadi ini kita nanti akan kosong gitu, akan nol. Nanti bahaya malah. Betul Ketika sekali. internet mati, shutdown, kita mau minta tolong sama siapa coba? Semua ada di internet, bahaya kan gitu. Jadi makanya jangan terlalu juga kita seneng dengan, bukan seneng ya maksudnya, jangan juga terlalu kita mengandalkan AI. Karena suatu ketika servernya down ya, entah di hack atau apapun, udah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Black box gitu ya Pak? Aplikasi itu. Website gitu. Ya kalau Iya, website. kalau itu sih sebetulnya nggak terlalu ini ya. Itu sih masalah teknis ya istilahnya. Tapi yang penting tuh dengan adanya AI ini jangan seolah kita akan mengatakan bahwa saya sudah bisa lah tanpa harus berlatih mati-matian gitu kan sudah AI. Nah itu yang nggak boleh. Karena namanya berlatih kan kita harus mempelajari istilahnya apa ya, from zero to hero gitu ya kan. Nah itu istilahnya tuh. Jadi dari nol, jangan tahu-tahu kita banyak nafsu gitu tapi tenaganya kurang. Saya pengen bisa ini, bisa itu, tapi begitu dikasih satu materi aja udah kayaknya aduh pusing banget. Nah itu yang bahaya tuh kayak gitu. Banyak banget tuh gitu soalnya. Nah gitu kan. Sama kalau misalnya, berarti jangan ketergantungan sama AI juga ya Pak? Ya betul. Makanya saya bilang sekali lagi, AI itu gunakannya dia sebagai tools. Sebagai alat aja. Misalnya kita buka baut nih, Iya, betul. kan pakai tangan nggak mungkin. Kecuali kalau bautnya nggak terlalu kenceng kan, pakai tangan bisa, masih aman. Tapi ketika kita benar-benar membutuhkan suatu alat, membutuhkan pembuka baut ya, kita gunakan kunci Inggris atau kunci pas. Nah, kira-kira seperti itulah, gitu ya. Iya. Jadi artinya sebelum kita menggunakan AI, kita sudah tahu cikal bakal objek yang ada di AI itu, gitu loh. Jadi misalnya contoh gini, saya mau nyari, saya akan menyusun cerpen cerita pendek, Oke. ya kan? Nah sebelum kita menjelajahi AI, kita udah tahu cerpen itu isinya apa tuh nanti, gitu loh. Misalnya judulnya rahasia PC untuk kehidupan manusia, misalnya gitu. Nah jadi kita jangan langsung ujuk-ujuk buka AI, tapi kita coba bikin topiknya dulu tuh. Iya. Pendahuluan, maksud dan tujuan dan sebagainya. Nah kalau udah ketemu baru kita ramu di AI, gitu caranya. Jadi buat gambaran aja ya. Artinya apa? Ini kita nggak mati gitu, Betul sekali, tetap Pak. dinamis kan gitu, ya kan?
Nah Pak, gimana sih Pak cara menjaga murid biar tidak menyerah kan? Biar motivasi lah. Ya kalau Biar motivasi. kalau Banyak juga jadi yang gini ya. ikut Sebenarnya dari awal. ya, jadi sebenarnya yang pertama ketika kita berdiri di depan kelas adalah bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dulu. Oke. Ya kan? Jadi misalnya kita kasih ada istilah analogi tuh. Analogi adalah menceritakan sesuatu yang mirip dengan objek yang mau kita ceritakan. Oke. Seperti misalnya gender. Gender itu kan kalau orang awam kan mungkin agak sulit menerima ya apa sih arti gender itu sebenarnya gitu ya. Nah, terus saya bikin analogi misalnya dengan sepasang sendal. Bahwa gender itu harus ada sendal sebelah kiri dan sendal sebelah kanan. Sepasang. Iya Iya, toh. sepasang. Iya, betul. Perempuan tidak akan bisa eksis tanpa ada pria. Iya. Pria juga tidak akan bisa eksis kalau tanpa ada wanita. Nah, Saling itu. membutuhkan ya Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi harus ada namanya analogi. Oke. Itu kira-kira. Kalau pengalaman paling berkesan selama mengajar di PPKPI Pak? Pengalaman saya ya kalau pengalaman ya, Iya, pengalaman iya. atau kesan? Kesan, boleh kesan, boleh, kesan. Ya kalau Kesan yang pernah kalau Bapak alami. ya kalau kesan itu sebenarnya setiap angkatan tuh pasti beragam gitu loh. Tapi paling tidak saya bisa melihat bahwa seseorang itu akan terlihat ketertarikannya ketika kita memberikan tugas-tugas sebetulnya. Jadi kita kasih tantangan tuh. Kayak mungkin kalian kenal Pak Mulki ya. Pak Mulki Iya. itu Iya. sifatnya strict tuh kalau tugas. Jadi kalau nggak dikerjakan ya tetap akan dituntut tuh harus jadi itu hasil job sheet-nya gitu. Iya, betul, Kalau Pak. kalau saya mungkin masih ada toleransinya lah, tapi tetap itu merupakan kewajiban mereka. Jadi sebenarnya karena ini kan rata-rata usianya udah dewasa nih. Iya. Jadi nggak ada istilah harus dipaksa gitu, enggak gitu loh. Jadi sudah harus Kemauan berangkat sendiri. dari kemauan sendiri, Iya. motivasi sendiri gitu yang betul tuh. Jadi jangan maaf ya, gampang cengeng lah gitu. Iya. Cepet-cepet udah bosen, cepet-cepet udah nyerah, Iya. cepet-cepet udah aduh lama pusing nih. Nah, gitu kan. Nah, sebaiknya jadi itu perlu kita berikan motivasi itu di awal ketika kita benar, Pak. pelatihan gitu. Ya kan? Nah Pak, menurut Bapak sendiri jurusan apa sih Pak yang paling berguna atau berpengaruh nanti di masa depan nanti Pak? Ya, sebenarnya semua kejuruan itu kembali ke kebutuhannya dan skill orang itu yang bersangkutan. Oke. Karena orang yang mungkin skillnya di desain dipaksakan di programming kemungkinan bisa tapi hanya 50% misalnya lah. Jadi artinya apapun yang nanti berkembang di masyarakat terkait dengan pekerjaan itu kalau bisa sih yang sifatnya satu garis lurus gitu. Misalnya ya kalau skill saya memang di desain ya udah ambil aja pelatihan yang berbasis desain gitu kan. Oke. Atau misalnya kamu lebih suka membuat video-video pendek nih atau short video. Iya. Ya udah, karena hobi dari awal bisa langsung masuk ke multimedia. Oke. Jadi begitu nanti ada tantangan bekerja ketika interview, kita tidak akan canggung menjawab pertanyaan dari HRD-nya gitu. Karena yang nggak match kan kita belajar jaringan tapi skill kita, passion kita adanya di tata busana misalnya kan nggak cocok tuh. Iya. Ya kan ngejahit baju sama masang kabel jaringan itu sudah sangat berseberangan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, memang sih semua kita bekerja keputusannya ada di perusahaan. Iya benar. Diterima atau enggaknya gitu. Jadi Betul. kalau saya pribadi sih lebih baik ya kita belajar itu tidak hanya satu objek saja atau satu disiplin ilmu, tapi juga kalau bisa semua harus bisa walaupun hanya sekedar knowledge atau pengetahuan gitu. Tapi harus ada yang dominannya apa nih? Kan di teknik informatika ada 5 tuh. Ada multimedia, ada operator, programming, jaringan, sama satu lagi tuh ini yang apa? Terkait dengan pembuatan aplikasi di handphone. Oh. Kayak studio, kayak apa istilahnya smartphone studio tuh ada aplikasinya. Oh, ada aplikasi itu. Betul. Nah itu jadi memang kalau dibilang era sekarang ada era coding gitu Iya. kan. Iya, betul gitu. banget, Kan AI juga coding sebenarnya tuh. Iya. Bikin prompting kan coding kan, gitu. Kalau fasilitas sama benefit yang didapat selama di PPKPI ini kita Untuk peserta, Betul. untuk peserta ya bahan pelatihan. Iya. Seperti yang kalian dapat tuh kayak USB flash disk ya kan, Iya. terus buku pelajaran, walaupun sifatnya masih soft copy ya. Iya, Iya. seperti- Nah terus ya komputer yang kita pakai sehari-hari, walaupun suka error gitu ya.
suka Katanya mau error. ganti, Pak. Bener nggak, Pak? Ya, insya Allah nanti di 2026 itu sudah akan diperbaharui gitu. Oke. Cuma sayangnya tahun 2006 saya sudah pensiun Oh, iya, gitu Bapak. ya. Pensiun, Bapak ya. Kabar-kabarnya. Nah, Pak, apa sih Pak yang membedakan lulusan PPKPI dengan tidak lulusan PPKPI saat di dunia kerja nanti? Ya kalau itu saya tidak bisa secara ini ya, secara ibaratnya secara saya nggak bisa melihat secara kenyataan di lapangan gitu. Apakah dia lulusan dari PKPI atau non PKPI? Saya nggak bisa tebak bagaimana eksistensi dia di tempat kerja gitu. Oke. Karena itu kembali pada yang bersangkutan gitu kan. Jadi sebetulnya lulusan tuh nggak harus dari PKPI aja sih gitu, dari mana aja boleh. Yang penting kan secara individunya orang itu udah ada motivasi sendiri, itu yang penting sebetulnya. Mau belajar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, atau di PKPI, atau mungkin di Condet, itu saya rasa nggak ada masalah gitu. Ya, jadi jangan misalnya kita punya satu pola pemikiran, saya kalau nggak belajar di PKPI nanti takutnya susah nyari kerja, nggak juga gitu. Jadi kalau pertanyaan itu sebetulnya sih lebih tepat saya jawab ya itu kembali ke orangnya gitu, ya kan? Iya. Kira-kira seperti itu. Terus kan tadi kata Bapak masa baktinya udah mau selesai nih, Pak. Habis ini mau kemana nih, Pak? Saya Belajar lagi kah? jadi gini, jadi saya tuh di rumah punya usaha butik. Oh, Ya, butik. namanya baru. Vandesa Fashion. Apa udah berjalan Dari dari lama? 2011 udah gitu. lama juga. Nah, kemarin juga baru dibikin video testimoninya tuh peserta alumni yang bekerja di tempat kami. Oh, Bapak kesan ini. Ada Alurkan video ke sana. testimoninya Iya. gitu. Jadi dari PKPI datang ke tempat workshop saya di rumah saya di Depok kebetulan. Itu sudah dibuat kan testimoni dari peserta pelatihan kelas digital marketing yang sudah bekerja di tempat saya. Oke. Gitu. Nah, Pak, itu berarti kan setelah pensiun Bapak kan di butik, Pak. Nah, itu emang hobi Bapak atau bagaimana ya, Pak? Nah, jadi gini, saya juga ada sewa toko di namanya Depok Mall. Oke. Di Jalan Margonda tuh. Nah, bagaimana menarik pembeli itu? Saya akan buka workshop belajar gratis. Misalnya untuk ibu-ibu UMKM. Iya. Misalnya dulu contohnya gini, bagaimana mengelola keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel gitu. Nah, itu nanti saya bikin flyer tuh buat. Jadi nanti saya ngajarnya di toko istri saya gitu, ngerti nggak? Oke. Tapi free, gratis. Jadi nanti saya ngajar dengan syarat yang mereka harus bawa laptop lah. Iya. Kalau misalnya nggak punya laptop ya sementara menjadi pendengar setia dulu gitu. Nah, jadi ketika saya mengajar nanti ada waktu break time dong. Iya. Nah, mereka disilakan untuk melihat situasi toko gitu. Nah, satu atau dua mungkin ada yang beli atau enggak itu nggak masalah lah. Yang Iya. penting kita sudah memberikan materi yang memang terkait dengan kan ibu-ibu yang datang biasanya ibu yang punya usaha kecil-kecilan juga tuh. Misalnya Iya. jualan somai, jualan keripik, jualan apa. Nah, gimana sih bikin laporan keuangan yang bisa dijadikan tolok ukur bahwa saya ini usaha rugi apa untung sih gitu kan? Karena orang jualan keripik apa ditanya laporan keuangannya punya nggak punya, untung apa rugi Iya, nggak betul. tahu kan gitu. Betul. Tiba-tiba aja. singkongnya habis, duitnya habis, ya misalnya gitu. Nggak jelas Nah, keuangannya kemana. ya jadi dengan adanya workshop itu mudah-mudahan ibu-ibu tadi yang nggak ngerti jadi ngerti. Oh, cara bikin laporan keuangan kayak gini, ada untung, ada rugi, ada profit margin. Iya. Jadi nanti kalau saya pensiun ya, kalau tadi pertanyaan untuk fokus di butik juga enggak. Jadi saya hanya sifatnya mensupport aja. Oke. Tapi tetap saya ngajar gitu, ngajar secara online. Iya. Saya nanti akan buka kursus namanya Kids Programming. Kids programming. Ya, program buat anak-anak yang usia 7 sampai 12 tahun. Oke. Gitu. Dengan menggunakan aplikasi Scratch namanya. Wow. Ya. Jadi bikin program animasi itu. Multimedia bagus cocok banget. tuh, multimedia. Oh, cocok ya, Pak. Mm-mm. Jadi misalnya kayak bikin alur cerita Sang Kuryang misalnya. Iya. Mulai dari dia ketemu terus berburu di hutan. Cerita rapi, ya. Ada background, ada suara latar belakang. Nanti ada voice over, bikin animasinya. Tapi bukan manusia tapi kayak 2 dimensi gitu. Oke. Nanti bikin latar belakang gunung, belakang hutan gitu. Nanti dia bergerak terus. Jadi seperti video tapi dia lebih ke kartun lah, lebih ke kartun gitu. Kayak gitu. Kalau daftarnya gimana tuh, Pak, di butik itu? Kalau Iya, Pak. yang Untuk yang apa? Cara ngedaftar butik gitu, Pak, atau naninya tadi. Daftar apa tuh maksudnya? ikut animasi? Oh, kalau itu mah nanti kan biasanya kita share melalui WA group tuh.
Oh ya, grup. Tapi ya untuk yang animasi saya tidak dalam waktu dekat ini. Mungkin menjelang akhir tahun kali. Kalau di PKP itu udah nggak ada jadwal ngajar lagi tuh, baru agak santai gitu. Nah baru saya bisa expose di luar gitu. Kalau yang workshop itu Pak yang ngajar Itu biasanya nanti jadwalnya dari istri saya tuh. Oh, dari istri. Jadi gini ya, saya dulu pernah ngajar diundang ngajar di rumah sakit Bayangkari, tau nggak, yang di Kelapa II. Kurang tahu saya, Pak. Nah, jadi saya tuh ketika mengajar, jadi gini ya, saya ditantang gimana nih supaya ibu-ibu jualan nih pada laku gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Ada yang bikin kue apa ya, kayak keripik singkong, peyek gitu loh, kue apem segala macem lah. Nah, akhirnya gini, saya coba bikin workshop di mana nanti ibu-ibu itu membawa tester makanannya di depan kelas gitu loh, ngerti nggak? Oke. Ditaruh di sebelah saya. Jadi ketika saya ngajar tuh alat makanan yang mau ditester tuh udah disiapin gitu. Iya. Nah, terus begitu break time saya bilang, Bapak Ibu sekalian silakan mencicipi bikinan ibu-ibu warga setempat nih gitu. Kan nyicipin pasti ada yang beli dong. Masa lo nyicipin doang beli enggak gitu kan. Iya, bener Nah, jadi banget. saya bisa pakai trik kayak gitu tuh untuk bisa supaya mereka punya produk tuh laku gitu loh. Oke. Jadi yang belajar tuh ya mereka yang jualan juga. Mereka jualan, mereka beli juga gitu akhirnya. Ngerti nggak? Iya, betul. Gitu loh, ya kan? Nah, itu bisa sebagai trik bagaimana sebuah produk, entah itu produk barang atau jasa, bisa bisa ada omsetnya lah gitu. Nah, jadi saya bisa menggunakan strategi seperti itu. Itu Gitu. nama usaha tadi apa, Pak? Kalau saya dulu namanya namanya itu kalau saya tidak salah apa ya dulu, Telkom Kampung kalau nggak salah itu. Jadi saya kerjasama dengan orang Telkom waktu itu. Iya. Oke. Orang Telkom. Kampung Teknologi Foundation, Kampung Teknologi Foundation. Nah, di daerah di sebelah Rumah Sakit Bayangkari itu, Kelapa II. Di namanya Jalan Jengkol tuh, kalau saya nggak lupa, namanya Jalan Jengkol. Masuk ke dalam, nanti belok kanan. Nah, saya diundang aja di situ. Saya ditanya gimana nih Pak Sudah supaya ibu-ibu nih bikin kue-kue ini laku gitu. Saya pakai trik kayak gitu. Jadi sambil ngajar, sambil menjajakan cicipan mereka, istilahnya. Jadi mereka juga bawa barang dagangan yang bisa dijual belikan gitu. Iya. Ya kan? Ya kan kalau kamu misalnya nyicipin nih keripik singkong, enak nih, berapa nih satu packnya kan gitu kan? Akhirnya beli satu, beli lagi satu, beli lagi dua gitu. Nanti ada kue basah, ada macam-macam gitu. Jadi begitu keluar ngajar tuh barang dagangan habis gitu, ngerti nggak? Jadi mereka saling jual beli. Yang jualan keripik beli cendol misalnya gitu, yang jualan cendol beli keripik, kan bisa saling seperti itu. Pakai kan sekarang udah teknologinya canggih, pakai QRIS segala macam Iya. gitu. Ya, itu juga strategi marketing Bapak ya. Ya seperti itu Oh, guys, caranya. bisa tuh diterapin tuh guys buat usaha kalian. Ya. Nah, Jadi nanti lumayan, ya, jadi nanti yang alumni multimedia nih bisa tuh bikin, kan di tempat sekitar kita kan pasti ada masyarakat dong, ya kan? Iya. Nah, nanti dia ada event misalnya, ada lamaran nih. Pura-puranya kita deketin, kita tawarkan nih, gimana kalau kegiatan event lamarannya saya shoot, nggak bayar nggak apa-apa gitu dulu. Kita tembak nggak bayar nggak apa-apa. Jadi kita berkorban dulu lah. Oke. Kita shoot, kita setting yang rapi, kita bikin videonya dari A sampai Z yang betul-betul dia bisa menikmati video itu. Kan video yang bagus kan durasinya nggak panjang, tapi kena di hati gitu. Iya, betul. Misalnya 5 menit lah, itu udah bagus banget tuh. Jadi kita bikin video 2 jam tuh orang nggak akan nonton. Boring juga kan. Ya kecuali di bioskop. Iya. Ya kan? Kalau di rumah juga nggak bisa nonton 2 jam di rumah, karena sebentar makan Indomie, sebentar kencing, sebentar apa segala macam, akhirnya nggak fokus nonton. Betul, Seperti itu. Nah, makanya dengan trik seperti itu teman-teman dari alumni multimedia ini bisa tuh menawarkan ada event apapun. Ya kasihnya durasi 5 menit lah atau 10 menit seperti itu. Nanti kita kasih nih Bu hasilnya gitu. Berapa nih? Free Bu. Nah, baru kita kasih kartu nama ke ibu itu. Gitu loh, kartu nama. Iya. Ya, itu namanya digital marketing. Tapi itu guys bisa ngajarin nanti digital marketing strategi Pak Suryo langsung. Iya. nih. Seperti itu. Terus kalau dengar-dengar pengalaman katanya PNS pernah di Bandung, Pak. Bener nggak? Kalau PNS itu ikut pelatihan aja, bukan saya pindah ke Bandung, enggak. Oh, gitu. Jadi hanya pelatihan. Dulu saya pernah ikut namanya statistik analisis gitu, pakai matematika. Nah, Aduh, matematika. kebetulan saya hobi matematika. Jadi kalau teman-teman mau belajar matematika boleh hubungin saya nih, gitu ya. Boleh tuh guys. Mm-mm. Hubungi Bapak. Mau Pak,
tips Gen Z untuk jadi pekerja PNS yang baik itu gimana ya Pak? Ya kalau Gen Z itu kan sebenarnya itu istilah baru yang mungkin juga saya baru tahu gitu ya. Iya. Secara explore saya juga belum tahu banget persis secara detail gitu. Karena saya pikir itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi Gen Z itu adalah kalau menurut saya orang-orang yang memang sudah sangat berintegrasi dengan teknologi informasi. Kadang-kadang dia itu tidak akan balik ke rumah kalau hanya tidak sarapan pagi. Oke. Tapi kalau handphonenya ketinggalan, dia akan bela-belain balik ke rumah tuh. Iya. Nah itu ciri khas Gen Z tuh kayak gitu. Sayang banget itu Pak Nah. gitu. Baru tadi pagi saya bilang gitu. Nah itu yang pertama. Kedua, anak Gen Z itu akan kelihatan uring-uringan kalau nggak megang smartphone di area publik. Iya. Seperti Betul, di Pak. mall, di halte busway. Coba deh teman-teman nggak megang ini di 1 jam aja, udah kayak jangkrik kan? Iya, betul, Kebingungan tuh mau kemana nih Apalagi saya nih wifi-nya gitu. mati, Pak. Nah jadi artinya apa? Gen Z itu adalah orang-orang yang mungkin sudah sangat kental dengan teknologi informasi. Kenapa? Karena teknologi informasi itu fenomenanya adalah faster, smarter, dan flatter gitu. Smarter. Ya. Oke. Kalau smarter kan jelas dia cerdas kan, bisa kita tanya apapun itu. Jadi kalau kita mau pergi kemana nih, kan mungkin teman-teman nggak pernah nanya cuaca kan? Enggak. Misalnya gini contoh nih, saya beri contoh nggak apa ya? Nggak apa-apa, Nah, berikan. misalnya gini contohnya ya. Misalnya saya mau ke Bandung nih. Cuaca hari ini di Bandung. Suhu di Bandung saat ini 25 derajat disertai hujan ringan. Gitu. Jadi kita bisa nanya dulu tuh, misalnya. Iya. Tapi kita nggak misalnya gimana cowok gue nih, itu nggak bisa karena itu sudah pribadi kan gitu. Iya. Tapi hal-hal yang sifatnya umum yang bisa dilacak oleh sensor cuaca itu bisa dengan menggunakan ini. Oke. Jadi orang-orang luar negeri itu sudah sangat memanfaatkan ini ketika dia pergi tuh. Nah hanya saja karena Gen Z ini tidak terlalu memperhatikan hal kayak gini nih, bahaya nih gitu. Misalnya kamu kalau naik motor kan pasti nggak identifikasi dulu kan motor saya siapa apa enggak kan? Iya, Main nggak ngegas apa-apa. aja kan. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Jalan aja. Gitu. Jadi bisa nanya dulu sama dia, gimana motor gue nih gitu. Oh. Nanti dia ngasih tahu cek ini gitu. Bagus juga tuh inovasinya berarti ya, Nah, Pak. itulah yang disebut dengan smarter. Gitu. Kalau faster sih udah jelas lebih cepat. Cepat. Ini kan saya kirim WA, hitungan detik udah sampai kan? Betul Pak. Kalau flatter Flatter apa itu Pak? apa coba? Kalau bahasa Indonesia flat apa? Datar. Flat. Iya, ada. Nah, itu terkait dengan teknologi komunikasi itu kayak video call. Jadi kalau kita ngomong sama teman kita di Bandung kan seolah kita berada dalam satu bidang datar. Oh, Itu maksudnya gitu loh. Makanya disebut dengan flatter. Lagi tadi apa tuh? Smarter udah, Smarter, Smarter. lebih cerdas. Smarter udah. Jadi handphone ini identitas kehidupan kita sekarang. Orang kayak beli tiket pakai handphone, Iya. semua beli apa di pakai HP. handphone, curhat pakai handphone. Orang tuanya nggak pernah dicurhatin gitu. Gitu. Nah, Pak, apa tuh? Kasih 3 kata dong Pak, kalau boleh tahu buat untuk PPKPI ini Pak. Untuk apanya? Untuk sponsor aja buat iklan gitu. Oh, kalau menurut saya sih sebetulnya kalau buat PPKI buat pesertanya atau buat instruktur nih? Buat pesertanya. Pesertanya, Biar ya. semangat untuk daftar di sini Pak. Yang pertama disiplin, Oke. gitu ya. Sungguh-sungguh dan inovasi. Ya. Disiplin sungguh-sungguh dari inovasi. Inovasi, nah. Sangat bagus sekali. Inovasi itu artinya apa inovasi coba? Perubahan? Baruan. Temuan baru yang jelas Oh, itu. oke, gitu. Temuan-temuan baru. Jadi kayak bikin apa ya? Bikin desain tuh jangan ngikutin orang-orang yang lama dong. Nah, kita Ya, harus punya yang temuan baru, inovasi itu namanya gitu. Gitu ya. Kalau untuk instruktur gimana Pak? Kalau instruktur ya semua orang tuh punya gaya masing-masing ya, punya karakter masing-masing gitu. Dan itu saya jamin tidak akan bisa saya paksakan. Tapi yang jelas bahwa mengajar itu perlu yang namanya metodologi itu. Metodologi itu oke. adalah cara mengajar, cara mentransfer ilmu ke peserta. Itu yang penting sebetulnya. Jadi ada istilah konotasi A, B, C, D. Audience, behavior, kemudian comprehensive dan degree. Ya, jadi kita nggak bisa pukul rata kepada peserta tuh kamu harus bisa gitu, nggak bisa. Jadi kita harus lihat situasi peserta seperti apa gitu. Harus lihat situasi juga ya Iya Pak. betul. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, gimana Pak cara bergabung di PPKPI Pak untuk jadi peserta dulu Pak?
Oh, biasanya kalau kita kan publisnya di Instagram tuh, Iya. ada link pendaftarannya kan ya. Mendaftar, nanti pilih kejuaraannya apa yang diminati gitu. Baru kemudian ada undangan untuk seleksi. Oke. Nah, dari seleksi itu nanti akan dipilih biasanya 20 peserta kalau reguler. Nah, Setiap seperti itu. jurusan. Nah, Setiap harus jurusan. harus menyiapkan dulu persyaratannya seperti fotokopi KTP, ijazah dan pas foto, biasanya seperti itu. Oke. Kalau yang instruktur Pak, gimana Pak instruktur? Kalau instruktur untuk mengajar di sini, Iya. Iya. yang ASN atau non ASN? Seperti Bapak. Seperti Bapak Kalau gimana sih, nggak kalau begitu paham saya ya? dari Pemda DKI memang ada diklatnya, ada diklatnya. Kalau dari Pemda DKI sebagai PNS ya, Oh, itu jadi itu ada pendidikan dan latihannya. Oke. Kita latihannya tuh di Cives di Bekasi. Itu sebagai ASN ya Pak? Iya. Kalau misalnya yang non ASN Non Pak? ASN biasanya kita rekrut berdasarkan pengalaman dia secara praktisi. Oh. Misalnya kayak Pak Mulki kan dari perusahaan tuh, Iya. Pak siapa? Nars. Osa. Osa. Pak Osa. Pak Osa juga dia kan praktisi. Iya. Jadi dia punya portofolio yang memang bisa diandalkan untuk mengajar di tempat kami gitu. Ada experience juga dia Pak? Iya, namanya praktisi. Oke. Mau guys bisa lewat Instagram atau lihat di YouTube kita. Iya. Atau boleh WA saya langsung nggak apa-apa. Oh, iya, Saya nggak handphone apa-apa. saya terbuka 24 jam. Ya. Kapan lagi kan selalu? Ya, tapi jangan nanya, Pak Suryo saya nggak bisa tidur gimana nih? Nah, itu terlalu pribadi ya gitu. Jangan curhat-curhat juga. Pak boleh nanya-nanya tentang KPI? Boleh, tentang Langsung langsung. tentang materi boleh, gitu kan. Oke. Apa tuh mungkin terima kasih Pak ada Baik, sambutannya Pak. ya, Hari juga, sama-sama ya. Semoga pendengar lebih semangat nih. Iya, Karena Pak. Bapak apalagi pensiun Pak. Pak. Iya Pak. Nggak usah ketemu lama lagi kan juga Pak. Oke teman-teman jangan lupa follow Instagram dan YouTube PPKPI. Saya Sofi selaku host. Saya Diaida, co-host. Kami mengucapkan sampai jumpa. Bye. Dadah.